Apa kabar pemirsa? Anda kembali bersama saya di program Tokoh Kita bersama saya Ishakan, dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang mungkin kita akan mengenal lebih jauh begitu ya. Sudah bersama saya Bapak Dr. Anggito Abimayu MSc, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Kesibukannya apa sekarang saat ini Pak? Ada dua, satu sebagai Kepala Badan Pelaksana BPKH, tugasnya adalah mengelola keuangan haji. Yang kedua adalah dosen di UGM, di Jogja dan di Jakarta. Jadi aktivitas saat ini sudah ada di dua tempat begitu ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Ada menemui kendala nggak Pak dalam proses menjalani keduanya secara bersamaan begitu? Enggak, sudah 10 tahun kali ya. Sudah 10 tahun begitu ya Pak? Lebih saya melakukan multitasking seperti ini dan saya menikmati. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh bercerita, Ya. itu Bapak dulu menghabiskan masa kecil di mana Pak? Saya lahir di Bogor, kemudian orang tua saya dosen di UGM, jadi saya ikut orang tua saya di Jogja, dan saya menghabiskan waktu sampai dengan kuliah S1 di Jogja. Dari usia berapa berarti Pak di Jogja Pak? Mungkin hampir 2 tahun ya, 2 tahun sampai usia 21 tahun ya. 20 tahun. Memang sudah masanya di sana ya Pak ya? Ya, Sampai kuliah juga di sana Pak? Ya, di UGM ya. Ada masa-masa yang dikenang begitu selama di Jogja dari kecil Pak? Alhamdulillah sih saya menikmati detik-detik ya, setiap waktu, ya. setiap kesempatan, dan saya sekarang bersyukur ya karena apa yang saya lakukan dengan bimbingan orang tua saya sudah menjadikan saya seperti ini sekarang. Banyak sekali momen-momen indah dan momen-momen kenangan bersama keluarga, dan itu berbuah sekarang saya menjadi orang seperti yang sekarang ini. Sempat dengar informasi dulu Bapak juga pesantren kalau nggak salah ya Pak ya? Enggak, saya membina pesantren sekarang ya. Membina pesantren. Ya. Tapi memang SMP di mana Pak? SMP di Jogja, Di Jogja SD SMP di Jogja, di SMP Negeri, sama SMA Tema 3 Jogja, dan di UGM kuliah. S2 di Amerika dan S3 di Amerika ya. Ambil apa kemarin Pak waktu pertama? Ekonomi. Ekonomi. Ya. Dan semuanya. Sampai Kenapa S3. tertarik di ekonomi Pak? Nggak tahu ya waktu itu apa gitu, karena sebetulnya kami sih nggak ada tradisi ya kuliah di bidang ekonomi sosial ekonomi. Kakak-kakak saya, adik saya di teknik, bapak ibu saya di kimia atau teknologi pertanian, tapi spesialisasinya di kimia gitu. Dan yang nggak tahu kok saya di hati saya kok di bidang sosial ekonomi ya. Oke, baik Pak. Sekarang kan Bapak di BPKH begitu ya Pak ya. Boleh dijelaskan nggak sih Pak secara mungkin untuk pemirsa JAK TV ingin lebih mengenal secara lebih dalam terkait dengan BPKH ini apa dan fungsinya itu sebenarnya ini apa begitu Pak? Ya, BPKH itu lembaga pengelola keuangan haji yang dibentuk tahun 2017 ya. Dengan Undang-Undang 34 tahun 2014 itu tugasnya adalah mengumpulkan dana dari pendaftaran setoran awal dari jamaah haji, kemudian mengembangkan dana tersebut, termasuk menginvestasikan dan memperoleh nilai manfaat, dan itu dipakai untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan juga untuk program-program kemaslahatan umat. Dan kami sudah alhamdulillah sampai hari ini sudah mengumpulkan akumulasi dana 125 triliun. Sampai dengan saat ini ya Pak ya? Iya. Pak, ini kan kuliahnya ekonom gitu ya Pak ya? Dan Bapak juga memang dikenalnya dengan ekonom seperti itu ya. Saat ini mengurusi jamaah haji begitu, apakah memang membantu, apa ada sedikit perbedaan terkait dengan dua hal ini? Ya, tentu sebagai umat Islam dan sebagai pemimpin atau orang yang ingin memimpin ya, itu melayani jamaah haji itu adalah impian dari banyak orang tentu ya, karena dan diberikan mandat untuk memimpin tentu itu adalah keinginan cita-cita saya. Tapi memang di samping saya punya background ekonomi dan keuangan, saya juga pernah menjadi dirjen haji dan umroh di Kementerian Agama selama 3 tahun. Jadi
pengelolaan atau pengurusan soal haji umroh itu bukan hal yang baru buat saya, dan alhamdulillah saya diberikan training yang bagus selama saya di Kementerian Agama, dan juga setelah itu karena ada kasus yang menyangkut Menteri Agama waktu itu, saya belajar banyak mengenai kasus-kasus yang terjadi, dan itulah yang membuat saya bisa belajar banyak dari masa lalu saya. Terlihatnya serius begitu Pak ya, mengurusi masalah ekonomi, kemudian juga mengenai pembiayaan haji. Tapi dengar-dengar katanya hobi musik juga nih ya Pak ya? Ya, keluarga saya memang ada tradisi seni, ya, dan saya alhamdulillah diberikan talenta untuk bermain musik. Apa itu Pak? Saya bisa main flute, ya, dan saya gitar tentu itu standar ya. Dan itu diikuti juga oleh anak-anak saya. Ya. Masih dimainkan sampai sekarang Pak? Anak saya, kalau saya, waktu begitu? Saya sudah jarang sekali karena fokus pada dua pekerjaan tadi, menjadi kepala pengelola keuangan haji dan juga dosen. Itu sudah menyita waktu saya cukup banyak. Anak saya alhamdulillah sekarang ikut serius dan dia sudah cukup matang lah bermain musik, karena dia juga dilatih, dia ikut pelatihan, ikut kursus ya. Iya. Nah, Pak, ini kita kembali ke masalah terkait dengan BPKH begitu Pak ya. Mungkin bisa diceritakan tidak sih Pak masalah investasi ataupun dengan subsidi yang diberikan pemerintah saat ini, ataupun yang diberikan Pak dianggarkan di tahun 2020 ini seperti apa Pak? Ya, kami ini setiap tahun menarik ataupun mengelola pendaftaran haji. Tahun lalu ada sekitar 750-an ribu orang yang mendaftar haji. Sekarang ini yang sudah dalam daftar tunggunya itu ada sekitar 3,5 juta orang. Nah, setiap tahun itu meningkat dari sisi jumlah yang mendaftar dan juga dana kelolaannya meningkat. Setiap tahun kami menerima neto tambahan itu sekitar 10 triliun. Jadi Anda bayangkan setiap tahun kita memperoleh tambahan 10 triliun dan kita kembangkan uang tersebut dengan sistem syariah, dengan investasi maupun penempatan keuangan haji secara syariah, dan uang itu dipakai untuk mendukung, ya, kalau istilah Anda lah mensubsidi atau memberikan dukungan bagi penyelenggaraan ibadah haji. Jadi setiap tahun dari hasil pengembangan tersebut dipakai untuk jamaah haji yang berangkat maupun jamaah haji yang menunggu. Jadi yang menunggu juga mendapatkan nilai manfaat, dan juga sebagian untuk program-program kemaslahatan umat atau semacam program-program sosial gitu, keumatan. Kalau untuk pemanfaatan yang menunggu itu seperti apa misalnya Pak? Ya, kalau jamaah menunggu dulu itu kan menunggu dia nggak mendapatkan imbal hasil. Nah, sekarang kalau dia membayar menunggu dia mendapatkan imbal hasil. Dari hasil investasi tersebut sebagian dipakai untuk yang jamaah menunggu dan sebagian besar dipakai untuk jamaah yang berangkat sekarang ini. Jadi memang ada manfaatnya. Jadi walaupun nunggu nggak usah khawatir karena memang manfaatnya ada juga begitu ya Pak ya. Baik, Pak, ini kan biaya haji tahun 2020 ini sama begitu, tidak ada kenaikan begitu ya Pak ya dibandingkan tahun lalu. Ada perubahan atau tidak Pak? Sebetulnya konsep kami menghitung biaya haji tidak begitu ya. Jadi kalau tahun lalu 70 juta, sekarang bahkan turun 69 juta. Tapi itu kan total biaya haji realnya gitu. Cuman dari komponen biaya haji real tersebut, ada yang dibayar oleh jamaah yang bersangkutan, ada yang dibayar dari nilai manfaat gitu. Jadi yang namanya tetap itulah biaya yang dibayar oleh jamaah yang bersangkutan. Tapi sebetulnya jamaah biaya haji total itu tahun ini lebih rendah daripada tahun yang lalu. Kami dan Kementerian Agama bisa melakukan efisiensi, meskipun kami ingin dan tentu Kementerian Agama berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji tersebut. Ada fasilitas-fasilitas yang diberikan atau tambahan tidak terkait di tahun 2020 ini? Di Kementerian Agama itu sebetulnya yang melakukan pengurusan itu ada sekitar hampir 10 lah pelayanan meningkat, itu mulai dari tambahan makanan, mulai dengan transportasi, kemudian penyewaan Madinah yang full musim, bandara yang ditambah, kemudian ada fast track imigrasi dan lain sebagainya. Itu yang sekarang dikelola oleh Kementerian Agama. Tapi niatnya adalah meningkatkan pelayanan ibadah haji. Kami menyediakan anggaran. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak ya usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di program Tokoh Kita.